Sebentar nih sebelum mulai, biar kalian gak bingung dengerin saya ngomong terus, saya kasih tahu dulu apa sih yang bakal kalian dapat setelah nonton video ini. Materi yang dibahas kali ini diantaranya, yang pertama, faktor pribadi terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, faktor keluarga dan rumah tangga terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian. Keempat, faktor sikap terhadap keputusan pembelian. Yang kelima, faktor kepribadian dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian. Sebentar nih sebelum mulai, biar kalian gak bingung dengerin saya ngomong terus, saya kasih tahu dulu apa sih yang bakal kalian dapat setelah nonton video ini. Materi yang dibahas kali ini diantaranya, yang pertama, faktor pribadi terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, faktor keluarga dan rumah tangga terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian. Keempat, faktor sikap terhadap keputusan pembelian. Yang kelima, faktor kepribadian dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, materi pertama diawali dengan faktor pribadi terhadap keputusan pembelian. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi bagaimana orang lain berperilaku digambarkan dalam model proses pengaruh pribadi. Sejumlah hipotesis terhubung termasuk teori menetas. Hal ini menjelaskan bagaimana pelanggan dari kelas sosial ekonomi yang paling rendah sering meniru tindakan mereka dari kelas sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya ada yang disebut dengan arus dua arah. Pernyataan yang menyatakan bahwa ide-ide segar sering mencapai individu-individu yang diulangi secara lisan kepada mereka yang kurang aktif dalam pencarian informasi mereka. Karena influencer seringkali aktif mencari informasi, dan juga yang disebut dengan premis teori ini, yaitu mereka adalah individu yang pasif, adalah tidak benar. Kita akan membahas tentang interaksi multitahap. Menurut gagasan ini, media berdampak pada influencer dan influencer itu sendiri. Konsumen mungkin terinspirasi dan termotivasi oleh media untuk berkonsultasi dengan individu yang berkuasa atau sebaliknya. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh proses perilaku termasuk motivasi, persepsi, pembelajaran, dan pengembangan sikap. Menurut Wells and Prensky, ciri-ciri konsumen yaitu ada yang disebut dengan latar belakang, dengan demografi, kepribadian, gaya hidup, budaya, nilai-nilai, dan kelompok referensi. Hal ini berdampak pada bagaimana konsumen berperilaku. Secara teoritis, faktor-faktor pribadi seperti usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, ini merupakan konsep diri yang berdampak pada keputusan pembelian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian materi yang kedua. Materi ini akan membahas tentang keputusan konsumen. Kita akan bahas yaitu faktor keluarga dan rumah tangga terhadap keputusan pembelian. Keluarga didefinisikan sebagai dua atau lebih anggota yang hidup bersama atau terpisah dan terhubung oleh darah, perkawinan, atau adopsi. Sebagai unit terkecil dalam strategi pemasaran, keluarga sering dicermati oleh pemasar. Dalam hal ini, rumah tangga dipisahkan menjadi dua kategori. Yang pertama, rumah non-keluarga.
Yang dimaksud adalah orang yang tidak bersama tetapi tidak memiliki hubungan satu sama lain. Dan yang kedua, rumah tangga keluarga, yakni orang hidup bersama tetapi memiliki ikatan satu sama lain. Keluarga inti contohnya orang tua, keturunannya, dan keluarga besar. Keluarga inti ini ditambah keluarga lain atau kerabat lainnya, yaitu bagian lain yang dari keluarga. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana keputusan-keputusan yang dibuat di dalam keluarga saling berhubungan satu sama lain. Oke, rekan-rekan semua, sekarang kita masuk ke bagian materi yang ketiga. Materi ini akan membahas tentang peranan anggota keluarga dalam keputusan pembelian. Yang saya maksud adalah dalam pengambilan keputusan pembelian. Peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian, setiap anggota keluarga dapat mempengaruhi pilihan yang mereka buat saat mengkonsumsi barang atau jasa. Dalam hal ini pengambilan keputusan keluarga di mana anggota keluarga terlibat dan mempengaruhi satu sama lain dalam melakukan pembelian. Sangat menarik bagi pemasar. Seorang pemasar harus memahami bagaimana setiap anggota keluarga mempengaruhi keputusan untuk melangkah lebih jauh. Keputusan keluarga melibatkan beberapa faktor. Menurut Peter, Olson, dan Sumarwan, ada yang disebut dengan inisiator. Selanjutnya, pengaruh atau pemberi pengaruh atau influence. Penjaga pintu, gatekeeper. Pengambil keputusan, decisive, pembeli buyer, pengguna atau user, dan pembuang disposer. Model pengambilan keputusan keluarga ini adalah untuk membeli suatu produk yang diidentifikasi dalam beberapa penelitian sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengambil keputusan, wanita biasanya memiliki suara yang lebih kuat. Yang kedua, dalam mengambil keputusan, pasanganlah yang lebih unggul. Ketiga, pilihan mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Keempat, kesepakatan bersama. Menurut sejumlah penelitian, suami biasanya memiliki keputusan terakhir untuk membeli dan mengkonsumsi mobil baru atau tidak. Tetapi wanita seringkali memiliki keputusan akhir dalam hal keputusan tentang makanan, keuangan, dan perbankan. Selain jenis barang, variabel budaya dan antar budaya juga berperan dalam menentukan peran keluarga dalam pemilihan produk. Baik, rekan-rekan semua, sekarang kita masuk ke dalam materi bagian keempat. Materi ini akan membahas tentang faktor sikap terhadap keputusan pembelian. Faktor sikap terhadap keputusan pembelian, salah satunya yang penting yaitu mempengaruhi keputusan pelanggan adalah dengan cara sikap atau attitude. Yang disebut dengan sikap atau attitude ada juga disebut dengan kepercayaan atau belief. Tingkah laku behavior adalah merupakan konsep-konsep yang berhubungan dengan erat. Sikap konsumen sering mempengaruhi keputusan pembelian, apakah dibuat secara sadar atau tidak. Menurut Bergkamp and Gilson, sikap konsumen masih memiliki bobot paling besar saat menentukan pilihan, meski ada aspek lain yang mungkin juga berperan. Dengan kata lain, karena sikap cenderung memiliki serangkaian sifat yang konstan, sikap dianggap sebagai salah satu faktor kunci dan dalam meramalkan pembelian. Selain itu, McCarthy berpendapat bahwa sikap pelanggan mempengaruhi bagaimana mereka belajar. Sekarang kita bahas materi terakhir, yaitu submateri kelima tentang faktor kepribadian dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian. Kita akan bahas bagaimana faktor kepribadian dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian. Kita bahas kepribadian dulu yuk. Tidak ada dua orang yang memiliki sifat atau kepribadian yang persis sama. Sebaliknya, mereka semua memiliki kualitas berbeda yang membedakan mereka satu sama lain. Kepribadian manusia adalah apa yang disebut sebagai itu.
Contohnya bagi pemasar, bagaimana mengetahui kepribadian konsumen sangatlah penting. Karena perilaku konsumen dan kepribadian mungkin terhubung. Ciri-ciri pribadi termasuk usia, tahap kehidupan, pekerjaan, situasi keuangan, cara hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Itu menjadi dampak pada keputusan pembelian. Kita akan bahas bagaimana usia dan tingkatan kehidupan orang membeli berbagai produk dan jasa sepanjang hidup mereka. Dan siklus hidup keluarga berdampak pada setiap aktivitas konsumsi. Selanjutnya, jabatan dan keadaan perekonomian. Jenis pekerjaan yang dilakukan seseorang dan ekonomi sekitarnya mungkin mempengaruhi kebiasaan pembeliannya. Menurut Harold H. Kazarjian, saya ulang, menurut Harold H. Kazarjian, karakteristik intrinsik yang meliputi keyakinan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, kemampuan mempertahankan diri, dan fleksibilitas sering digunakan untuk mencirikan kepribadian. Faktor yang sangat membantu dalam memeriksa preferensi merek pelanggan adalah kepribadian. Kita akan bahas tentang gaya hidup. Menurut Casali, gaya hidup pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Demikian pula menurut Woman dan Mirror, mengungkapkan hal yang senada bahwa lifestyle denotes how people live, how they spend their money, and how they allot their time. Sedangkan menurut Supratto, gaya hidup dapat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain demografik, subkultur, kelas sosial, motif, kepribadian, emosi, nilai, dan kultur, serta dapat diukur dengan menggunakan beberapa dimensi, antara lain yang pertama, sikap, yaitu pernyataan evaluatif tentang orang lain, tempat, ide, produk, dan sebagainya. Yang kedua, tentang nilai atau value, mencakup kepercayaan tentang apa yang dapat diterima atau diinginkan. Ketiga, kegiatan dan interest, perilaku di mana konsumen menggunakan waktu dan upaya seperti hobi, olahraga, dan pelayanan umum. Yang keempat, demografi, yang meliputi umur, pendidikan, kedudukan, struktur keluarga, latar belakang etnis, dan sebagainya. Kelima, pola media yang biasa digunakan meliputi media cetak atau elektronik. Selanjutnya, tingkat penggunaan. Ukuran konsumsi dalam suatu kategori produk yang lebih spesifik seperti pengguna berat, medium, atau ringan, ya. Itu adalah salah satu metode untuk mengukur cara hidup seseorang yang mungkin menawarkan ukuran kuantitatif dan digunakan untuk mengevaluasi sejumlah besar data adalah psikografis. Dalam riset konsumen, analisis psikografis, segmen pelanggan dijelaskan dalam gaya hidup, pekerjaan, dan pengerjaan lainnya. Dengan kata lain, psikografis dapat dianggap sebagai evaluasi kuantitatif gaya hidup, kepribadian, dan demografi konsumen. Oleh karena itu sering digunakan untuk mengevaluasi aktivitas, minat, dan opini. Tidak terasa perjumpaan kita sudah berada di ujung acara. Dari materi ini yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian meliputi faktor pribadi, yaitu usia, pendapatan, gaya hidup, psikologis yang dimaksud itu adalah motivasi, persepsi, sikap. Adapun sosial, yaitu termasuk keluarga, teman, status sosial, serta budaya. Dalam era digital kali ini, pengaruh media sosial, ulasan online, dan influencer juga memainkan peran penting dalam mendorong keputusan konsumen. Bagi pelaku bisnis juga, kita bisa melihat faktor-faktor yang sangat penting untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, menciptakan pengalaman konsumen yang baik, serta meningkatkan loyalitas pelanggan.
Dengan memahami perilaku konsumen dan proses pengambilan keputusan mereka, perusahaan dapat menawarkan produk yang lebih sesuai dengan keputusan atau kebutuhan pasar, yang membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Terima kasih banyak dengan teman-teman yang sudah nonton video bareng saya Cornelia Manik di Sasmita Jaya TV. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.